datang ke hadirat Tuhan, boleh menyembah Tuhan, memuji nama Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih atas hari yang Tuhan beri pada saat ini. Bukan karena kekuatan dan gagah kita saat ini kita boleh ada berdiri di tempat ini, boleh menghampiri Allah yang kudus. Mari siapkan hati saudara, hidup saudara. Mari hiraukan pikir saudara. Kita fokus menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Mari kita satukan hati, satukan jiwa kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami mewakili Bapa yang kudus. Kami datang menyembah-Mu. Kami hampiri altar-Mu yang kudus.
ini Tuhan hanya untuk-Mu Tuhan. Biar Engkau Tuhan tersenyum di surga saat ini melihat anak-anak-Mu memuji menyembah-Mu Tuhan. Ini yang menjadi kerinduan hati kami, ibadah kami, ibadah yang menyenangkan hati-Mu, ibadah yang menyenangkan hati-Mu Yesus. Haleluya, amin. Sama-sama kita akan mendeklarasikan Mazmur 91. Dengan iman kita baca. Dalam lindungan Allah, orang hidup dalam lindungan yang maha tinggi dan berbaring dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, Engkau perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penambah burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Dia akan melindungi engkau, bahwa sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya adalah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu sabdaku terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang lama di waktu petang. Walau 1000 orang di dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan namamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan adalah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhan. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terlalu kepada batu. Singa akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab Dia mengenal namaku. Bila Dia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan memberi
terjadi. Amin. Haleluya. Silakan duduk saudaraku. Kita akan menyambut firman Tuhan. Sebelumnya kita akan memberikan persembahan pagi hari ini. Yesus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kuasa-Mu besar Tuhan. Mujizat-Mu yang kami nantikan pada saat ini. Turun Tuhan menyembuhkan. Turun memulihkan Tuhan umat-Mu Yesus. Kami rasakan hadirat-Mu di tempat ini. Haleluya. Berkati setiap kami sampai di rumah. Kami siap memberi persembahan kami. Karena apa yang kami punya adalah milik-Mu Tuhan. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena Engkau kekurangan ketika kami memberi, namun supaya ada jalan berkat Engkau memberkati kami ya Bapa. Terima kasih, berkati seluruh umat-umat Tuhan. Berkati gereja-Mu, berkati perbendaharaan gereja-Mu tempat ini Bapa. Dalam nama Yesus kami beri mengucap syukur. Haleluya. Amin. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus baik. Katakan lagi-lagi pujian ini. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata Tuhan Yesus. Ku sembah, Benar ya Tuhan, Engkau terlalu baik buat kami. Hari lepas hari kami boleh melihat betapa Tuhan itu sangat baik atas kehidupan kami. Sepanjang minggu ini kami boleh melihat Tuhan sangat baik atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Engkau layak ditinggikan, diagungkan dan dimuliakan. Terima kasih buat hadirat Tuhan dalam ibadah pagi hari ini. Kami boleh nikmati sukacita yang luar biasa memenuhi setiap hati kami ya Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu. Berbicaralah kepada kami pada pagi hari ini, karena kami perlu firman Tuhan yang dapat memberikan kami kekuatan yang baru, semangat yang baru, sukacita yang luar biasa daripada Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Segala bentuk pekerjaan iblis kuasa kegelapan kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan dulu saudara.
Salam semuanya. Tidak lupa saya sampaikan terima kasih banyak buat kesempatan yang diberikan kepada saya dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini kita akan melihat firman Tuhan di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-17, ayatnya yang ke-46. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-46. Kalau sudah ketemu ayatnya, maka saya rindu kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Haleluya. Pagi hari ini saya akan memberi tema khotbah saya, menjadi pemenang. Saya percaya kita semua rindu untuk menjadi pemenang, bukan begitu? Atau ada di sini yang rindu jadi orang-orang yang selalu kalah? Saya percaya kita semua ingin menjadi seorang pemenang hari-hari ini. Ayat yang baru saja kita baca, ini kisah tentang Daud melawan Goliat. Kisah ini sangat menarik. Kenapa saya katakan sangat menarik? Kita semua tahu bahwa Daud itu orangnya kecil, sementara Goliat tinggi besar. Yang jadi pemenang siapa? Yang jadi pemenangnya adalah Daud. Nah, saya rindu saudara kita melihat dulu supaya kita punya gambaran seperti apa Goliat itu. Coba kita lihat di 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-4. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-4. Lalu tampillah keluar seorang apa? Seorang pendekar dari tentara orang Filistin, namanya Goliat, dari Gat, tingginya 6 hasta sejengkal. Kalau sudah perhatikan, dikatakan di sini bahwa Goliat itu adalah seorang pendekar. Seorang pendekar. Yang namanya pendekar pasti orang yang hebat, orang yang luar biasa di bidang bela diri. Makanya dia disebut pendekar. Goliat ini dikatakan dia seorang pendekar. Berarti orang yang jago dalam berkelahi. Kemudian yang kedua dikatakan di sini bahwa Goliat ini seorang tentara. Pernah lihat tentara? Kita semua pasti pernah melihat tentara. Yang namanya tentara itu secara fisik tidak diragukan lagi, karena dia setiap hari itu latihan. Ada jemaat kami, ada 3 orang tentara, saudara. Itu saya lihat badan mereka itu bagus-bagus. Kenapa? Karena mereka itu selalu ada yang namanya latihan fisik. Yang namanya tentara itu dalam menggunakan senjata pasti dia mahir betul. Dikatakan di sini Goliat itu adalah seorang tentara, bukan orang sembarangan. Kemudian dikatakan di sini Goliat itu tingginya 6 hasta sejengkal. 6 hasta itu berarti 3 meter sejengkal. Ada di sini yang tingginya 3 meter. Coba berdiri supaya nanti kita viralkan. Jemaat GBI Casa Gardenia ada yang tingginya 3 meter. Ada? 3 meter itu plafon berapa meter ini? Ada nggak 3 meter?
Mungkin kurang kali ya. Saya rasa kurang ini 3 meter. Bayangkan Goliat itu saudara tingginya 3 meter sejengkal. Itu luar biasa. Nah sekarang kita melihat siapa Daud itu. 1 Samuel 17 ayat 42. 1 Samuel 17 ayat 42. Ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia, dihinanya Daud itu karena ia masih apa? Masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Daud dikatakan di sini masih muda. Dalam bahasa Ibrani dikatakan masih remaja, masih kemerah-merahan. Sekarang dia melawan Goliat, seorang pendekar, seorang tentara yang tingginya 3 meter lebih. Yang menang siapa? Yang menang adalah Daud. Nah saya mau katakan hari ini bahwa hidup saudara dan saya yang kita jalani setiap hari itu seperti berada di medan pertempuran. Jadi hari-hari yang kita lewati hari-hari ini saudara, itu seperti berada di medan pertempuran. Berat, sulit, melelahkan, menguras pikiran, menguras tenaga, dan sebagainya. Apalagi di tengah-tengah pandemi sekarang ini saudara, itu masalah yang kita hadapi itu begitu banyak. Bukan hanya gembala saja yang mengalami masalah di hari-hari pandemi ini, jemaat juga mengalami. Pengusaha-pengusaha pun hari-hari ini juga mereka menjerit. Mereka mengalami pergumulan yang sangat berat. Beberapa bulan yang lalu, saya itu diundang oleh seorang pengusaha besar. Rumahnya itu di Pondok Indah. Itu rumahnya itu 3 lantai saudara, pakai lift. Dia punya jet pribadi. Karena usahanya banyak sekali. Usahanya itu batu bara, tambang batu bara, pemboran minyak, kelapa sawit, properti dan sebagainya. Itu mobilnya dia, itu ada 23 mobil mewah semua. Ada Ferrari, ada Lamborghini. Kalau saudara lihat di FB saya, itu sempat saya foto, saya videokan. Dia punya mobil Ferrari, Lamborghini, bahkan dia punya mobil Lamborghini itu harganya 25 miliar. Itu pajaknya 800 juta setahun. Saya sempat naik di mobil Lamborghini yang 25 M itu. Jadi begini-begini sudah pernah naik mobil Lamborghini yang harganya 25 M. Di Indonesia cuma 3 orang yang punya mobil seperti itu. Dia satu, Haritanu, kemudian Tommy Soeharto. Waktu saya ngobrol-ngobrol di lantai 3, itu di meja makan saudara, itu meja makannya itu dari marmer. Tinggal tekan begini, itu masakan panas. Lalu dia ngomong begini, di rumah saya ada 23 mobil mewah, dia katakan seperti itu. Mobil Alphard, dia katakan, itu mobilnya pembantunya untuk pergi ke pasar. Saya langsung ingat mobil Avanza saya. Hati saya dongkol waktu dia ngomong seperti itu. Bayangkan mobil Alphard itu mobilnya pembantunya dia untuk ke pasar. Sementara saya datang ke rumahnya pakai mobil Avanza. Lalu dia bilang begini saudara, walaupun dia seorang pengusaha, dia katakan di tengah-tengah pandemi ini dia pun juga mengalami banyak kesulitan, masalah dan pergumulan yang sangat berat. Berarti kalau kita lihat hari-hari ini saudara, yang namanya pergumulan itu bukan hanya orang-orang kecil saja yang mengalaminya, orang-orang yang kita lihat sepertinya hebat, sepertinya luar biasa, sesungguhnya mereka juga mengalami satu masalah, satu persoalan, pergumulan yang sangat berat. Tetapi bagi kita orang yang percaya, Tuhan janjikan kemenangan. Katakan kemenangan. Seperti Daud diberikan Tuhan kemenangan melawan Goliat. Nah hari ini saudara kita akan belajar
bagaimana supaya kita itu menang hari-hari ini. Yang pertama, 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40. Ini rahasia yang pertama. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-40. Lalu Daud mengambil tongkatnya, di tangannya dipilihnya dari dasar sungai 5 batu yang licin dan ditaruhnya dalam kantung gembala yang dibawanya, yakni tempat batu-batu. Sedang umbannya dipegangnya di tangannya, demikianlah ia mendekati orang Filistin. Rahasia yang pertama kalau kita mau menang hari-hari ini, yang pertama, andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Kalau mau menang, andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Kalau sudah perhatikan di sini, ketika Daud melawan Goliat, yang pertama kali dilakukan dikatakan di sini, dia mengambil tongkatnya dan mengambil 5 batu yang licin di sungai. Angka 5 bagi bangsa Israel sejak zaman Musa, angka 5 itu selalu dihubungkan dengan Taurat atau firman Tuhan. Sementara tongkat itu bagi bangsa Israel selalu dihubungkan dengan kuasa Tuhan. Jadi kalau mau menang hari-hari ini, menghadapi banyak pergumulan dan masalah, andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Makanya kalau saudara baca di Yosua 1 ayatnya ke-8, ini peringatan buat bangsa Israel. Dan mereka selalu melakukan itu setiap hari. Yosua 1 ayat ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan apa? Akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kita mau berhasil, kalau kita mau beruntung, kalau kita mau menang hari-hari ini, firman Allah katakan jangan lupa memperkatakan firman Tuhan siang dan malam. Amin, saudara. Saya itu tidak pernah lupa setiap hari memperkatakan firman Tuhan. Saya setiap hari itu saya baca firman Tuhan itu 5 pasal. Itu berurut. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, berurut 5 pasal tiap hari. Sekarang saya sudah sampai di kitab Filipi. Sebentar lagi sampai di kitab Wahyu. Nanti kalau sudah sampai kitab Wahyu, saya balik lagi kitab Kejadian. Dikatakan di sini kalau kita mau berhasil, mau beruntung, jangan lupa memperkatakan firman Tuhan. Saudara boleh lupa mandi. Ada yang lupa mandi? Begitu dia datang ke sini baru dia ingat, oh iya ternyata udah 3 hari saya nggak mandi. Ada yang begitu? Jangan angkat tangan, malu-maluin. Saudara boleh lupa nggak mandi hari ini, tapi jangan sampai lupa memperkatakan firman Tuhan. Saudara boleh lupa sikat gigi. Ada yang lupa sikat gigi hari ini? Begitu sampai sini baru dia sadar, ternyata sudah 1 minggu saya tidak sikat gigi. Jangan coba-coba buka masker. Kasihan yang di sampingmu, nanti dia gelisah sepanjang ibadah. Jadi kalau hari-hari ini kita mau berhasil, beruntung, menang, andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Amin. Karena firman Tuhan itu menjadi sumber kekuatan buat saudara dan saya. Yang pertama. Sekarang yang kedua, apa yang dilakukan oleh Daud ketika melawan Goliat? 1 Samuel 17 ayatnya ke-45. 1 Samuel 17 ayatnya ke-45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lebih, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Yang kedua, saudara, kalau kita mau menang hari-hari ini,
hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Saya ulangi, hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Jangan hadapi sendiri persoalan itu. Kalau engkau punya pergumulan hari-hari ini, jangan hadapi sendiri, hadapi bersama dengan Tuhan. Saudara lihat di sini Daud, dia hadapi Goliat itu bersama dengan Tuhan. Beda Goliat ketika dia hadapi Daud, dia datang dengan apa? Pedang, tombak, dan lembing. Ada 3. Seharusnya menghadapi Daud yang kecil yang masih remaja nggak perlu. Dari segi postur tubuh dia sudah tinggi besar, dia sudah menang di situ. Ini dia datang lagi dengan tombak, pedang, dan lembing untuk menghadapi Daud yang masih remaja. Ya itulah dunia ya, manusia yang tidak mengenal Allah, itu mereka menggunakan segala macam cara untuk melawan saudara dan saya. Tapi percayalah, kita pasti menang. Amin. Beda dengan Daud, saudara. Dia hadapi Goliat itu bersama dengan Tuhan. Makanya dia katakan di sini, aku datang dengan nama Tuhan. Lalu ayatnya yang ke berapa itu? Kalau kita baca ayatnya yang ke-47. Coba kita baca ayat yang ke-47. Dan supaya segenap jemaah ini tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang dan bukan dengan lembing, sebab di tangan Tuhanlah apa? Pertempuran. Dia katakan di tangan Tuhanlah pertempuran. Padahal yang bertempur siapa? Yang bertempur itu kan Daud melawan Goliat. Tetapi kenapa dia katakan ini pertempuran Tuhan? Saya mau katakan, ketika engkau punya masalah, itu bukan masalahmu, itu masalah Tuhan juga. Ketika engkau punya pergumulan, saya mau katakan itu bukan hanya pergumulanmu, tetapi itu pergumulan Tuhan juga. Jadi ketika engkau punya masalah hari-hari ini, ketahuilah engkau tidak sendirian. Engkau bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Saudara masih ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika dimasukkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala? Raja bilang begini, bukankah ada 3 orang yang kita lemparkan ke dalam dapur api yang menyala-nyala? Tetapi kenapa ada 4 orang? Berarti satu siapa? Satu adalah Tuhan. Jadi dalam penderitaan, dalam masalah, dalam pergumulanmu, ketahuilah engkau tidak sendirian, ada Tuhan. Dan saya percaya di tengah-tengah pandemi ini, ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan saudara dan saya. Saya banyak melihat, saudara, di tengah-tengah pergumulan ini memang berat. Kita harus akui itu berat. Tapi kita lihat juga ada penyertaan Tuhan. Amin. Buktinya selama PPKM ini, saya lihat jemaat di sini gemuk-gemuk, cantik-cantik, ganteng-ganteng, segar-segar. Amin. Itu kan bukti penyertaan Tuhan. Amin, saudara. Saya lihat wajah-wajah saudara itu wajah-wajah yang penuh dengan kehidupan. Ada tanda-tanda kehidupan kalau saya lihat. Tapi coba orang yang tidak percaya Tuhan, lihat mukanya, ada tanda-tanda kematian. Coba lihat kiri kanan, tanda-tanda kematian atau tanda-tanda kehidupan. Saya percaya tanda-tanda kehidupan semua. Amin. Jadi yang kedua, saudara, rahasia kalau kita mau menang hari-hari ini, hadapi bersama dengan Tuhan. Amin. Sekarang yang ketiga, saya cepat saja karena habis ini saya harus khotbah lagi di Tambun Sini. 1 Samuel 17 ayat ke-11. Ini rahasia yang ketiga kalau kita mau menang hari-hari ini. 1 Samuel 17 ayat ke-11. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka lanjutkan, cemaslah hati mereka dan sangat ketakutan. Yang ketiga kalau mau menang hari-hari ini, jangan fokus dengan pergumulan. Jangan fokus dengan persoalan hari-hari ini,
tetapi fokuslah dengan Tuhan. Saudara tahu kenapa Saul itu selalu kalah dalam peperangan? Karena dia terlalu fokus dengan orang Filistin. Peralatan perang yang dipakai orang-orang Filistin itu, dia fokus di situ, itulah yang membuat dia cemas hati dan sangat ketakutan. Dia cuma fokus di situ. Beda dengan Daud. Daud itu dia tidak fokus dengan peralatan yang canggih yang digunakan oleh orang Filistin. Daud itu dia tidak fokus dengan tingginya Goliat. Daud itu dia tidak fokus di situ, dia hanya fokus dengan Tuhan. Makanya dia menang, saudara. Jadi hari-hari ini mari kita fokus dengan Tuhan. Amin. Semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan, semakin setia dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya bersyukur ya, saya melihat ruangan ini bisa dikatakan penuh. Itu artinya saudara itu fokus dengan Tuhan. Walaupun kita masih berada di tengah-tengah pandemi, tapi saudara, saya lihat saudara setia datang kepada Tuhan. Saya itu selalu mengamati melalui FB. Saya lihat setiap minggu jemaat GBI Casa Gardenia selalu penuh. Itu menunjukkan saudara itu fokus dengan Tuhan. Saya pernah khotbah di salah satu gereja, saudara. Itu sepi. Padahal saya tahu jemaatnya banyak, tapi sepi. Kenapa? Saya tanya sama gembalanya, dia bilang begini, masih banyak jemaat yang takut untuk datang beribadah kepada Tuhan gara-gara corona. Tapi kalau ke mall, nggak ada takutnya. Mall buka jam 10, jam 9 sudah di depan mall. Sedikit-sedikit aja jam berapa di mall dibuka. Kalau nggak dibuka, saya buka sendiri. Arisan berani seharian. Ke pasar berani, ke restoran apalagi. Tapi ke gereja tidak berani. Itu menunjukkan orang tersebut tidak fokus dengan Tuhan. Dan saya melihat jemaat di sini adalah orang-orang yang fokus dengan Tuhan. Dan saya percaya saudara adalah orang-orang pemenang. Amin, saudara. Sekarang poin yang keempat, rahasia supaya kita menang. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-46. 1 Samuel 17 ayat yang ke-46. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu dari tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Yang keempat, saudara, kalau saudara baca ayat ini, ada 2 kali dikatakan di sini hari ini juga. Ada 2 kali. Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau kepadaku. Hari ini juga mayat-mayatmu akan dimakan oleh burung-burung di udara. 2 kali. Artinya apa ini? Artinya Daud berkata bahwa hari ini aku akan keluar sebagai pemenang. Padahal Daud belum bertempur dengan Goliat. Masih apa ya? Masih dalam bentuk omongan, kira-kira seperti itu. Masih dalam bentuk omongan. 2 kali Daud berkata hari ini. Artinya hari ini Daud akan keluar sebagai pemenang. Dan firman Allah ini juga, buat saudara dan saya, hari ini juga engkau akan keluar sebagai pemenang. Amin. Amin, saudara. Amin. Hari ini, bukan besok, bukan minggu depan, bukan tahun depan, hari ini engkau akan keluar sebagai pemenang. Saudara tahu apa tujuan Tuhan engkau keluar sebagai pemenang? Kita lihat ayat 46, bagian terakhir. Mulai dari kata supaya. 1 Samuel 17 ayat 46. Supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Ternyata ini tujuannya.
Tuhan memberikan kemenangan kepada saudara dan saya, supaya orang-orang di luar sana yang tidak mengenal Allah, mereka melihat bahwa di dalam dirimu ada Tuhan. Di dalam rumah tanggamu ada Allah. Dalam hidup kita ada Tuhan yang selalu memberikan kita pembelaan, sehingga kita keluar sebagai pemenang. Amin, saudara. Jadi itulah tujuan Tuhan, kenapa kita menjadi pemenang. Haleluya. Saya tidak panjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Ada 4 rahasia supaya kita bisa menang menghadapi masalah pergumulan hari-hari ini. Yang pertama tadi, andalkan firman Tuhan dan kuasa Tuhan. Kemudian yang kedua, hadapi setiap persoalan bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga, jangan fokus dengan pergumulan, tetapi fokuslah dengan Tuhan. Dan yang keempat, engkau pasti menjadi pemenang. Haleluya. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan satu pujian. Tuhan aku rindu. Tuhan aku rindu. Sampai mati.
baik, Engkau penyertaan ibadah kami di GBI Kasagerdenia Tuhan. Bila lewat firman-Mu Tuhan Yesus yang sampaikan hamba-Mu Tuhan, membawa pemulihan, jadikan kami jadi pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Albianus Tuhan Yesus, berkati dalam kehidupan kesehatan hamba-Mu, berkati dalam pelayanan hamba-Mu Tuhan Yesus, berkati istri dan anak hamba-Mu Tuhan, seluruh keluarga besar hamba-Mu berkati dimanapun mereka berada Tuhan. Berkati juga hamba-Mu Pak Sugianto beserta istri dan ketiga hamba-Mu seluruh pengembangan pelayanan hamba-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus serahkan seluruh kota dan bangsa kami di dalam tangan-Mu. Biarlah pimpinan-Mu yang terjadi atas bangsa kami, membawa pertobatan dan pemulihan bangsa kami. Diberkatilah hasil bumi bangsa kami, bahkan pemerintahannya dari pusat sampai pemerintahan daerah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, seluruh umat-umat-Mu yang berbagian dalam ibadah ini Tuhan, berkati akan kehidupan dan kesehatannya Tuhan. Kemanapun mereka melangkah, tanda heran dan mujizat penyertaan Tuhan ada di tengah kehidupan mereka Tuhan Yesus. Bapa yang baik, berkati akan kehidupannya di sepanjang minggu ini Tuhan. Apapun usaha pekerjaan yang dilakukan umat-umat-Mu, berkati gua berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan yang memiliki bagian pelayanan di pagi hari ini Tuhan, berkati urapi lebih dahsyat, lebih luar biasa untuk pemulihan nama-Mu Tuhan. Persembahan yang boleh kami kumpulkan Tuhan, berkati benda-benda mati pun dipakai untuk pemulihan nama di tempat ini Tuhan. Seluruh kegiatan gereja-Mu serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, sebentar kami pulang ke rumah masing-masing. Bila kuasa dan penyertaan Tuhan ada di tengah kehidupan kami. Sebelum kami menerima doa berkat disampaikan hamba-Mu, Tuhan ajarkan kami, yaitu doa Bapa kami. Mari kita katakan doa Bapa kami. Bapa yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerja dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Kita angkat kita bersama-sama. Diberkatilah isi rumah-Mu, keluarga-Mu, dan diberkatilah keluar masuk-Mu, dan diberkati apa yang dikerjakan oleh tangan-Mu. Tuhan buat berhasil, Tuhan yang memberkati berlimpah-limpah. Pulanglah dari tempat ini bawa damai sejahtera dan sukacita yang berlimpah-limpah dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan perlindungan Tuhan yang sempurna menyertai kita semuanya saat ini dan sampai Maranatha, sampai kedatangan Tuhan kedua kali menjemput kita di awan-awan permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semuanya percaya, mari kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.